Halo sahabat alur anime, kali ini kita akan menceritakan alur cerita film anime olahraga yang berjudul Futsal Boys. Anime ini dirilis pada 9 Januari 2022 oleh Bandai Namco Entertainment. Oke, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan seorang anak remaja yang bernama Haru. Pada hari itu, ada pertandingan futsal antara timnas Jepang melawan timnas Brazil. Tiba-tiba, ada seorang anak yang menarik Haru untuk menyaksikan pertandingan itu. Setelah menyaksikan pertandingan, Haru dibuat terpukau oleh seorang pemain sepak bola yang bernama Tennoji. Haru yang dulunya sudah memutuskan niatnya untuk bermain futsal, seolah dibuat bangkit kembali di hari itu. Scene berganti. Suatu pagi, ada dua orang yang mengganggu anak-anak yang bermain futsal di lapangan. Tidak terima diperlakukan seperti itu, tiba-tiba datang seorang remaja yang bernama Sasaki untuk menghentikan tindakan kedua orang tersebut. Di hari itu, menjadi awal pertemuan antara Sasaki dan Haru untuk pertama kalinya. Tidak terima dengan perlakuan Sasaki, kedua orang itu menantang Sasaki untuk bermain futsal 2 lawan 2 untuk menentukan siapa yang lebih pantas untuk menggunakan lapangan futsal tersebut. Haru yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saja menerima tantangan itu. Padahal, Haru baru saja mulai bermain futsal beberapa hari yang lalu. Selama pertandingan, terlihat Sasaki sangat hebat bermain futsal. Karena kehebatannya itu, sehingga Sasaki tidak menganggap permainan dari Haru. Meskipun begitu, Haru tetap bisa membuktikan dirinya bahwa ia juga mampu bermain futsal. Tidak terima dengan kekalahan, kedua preman itu berencana untuk menghajar Sasaki. Beruntung, saat itu ada Tsukioka yang melintas di depan lapangan futsal itu. Sehingga, kedua preman yang melihat Tsukioka lantas pergi meninggalkan lapangan tersebut. Ternyata, Tsukioka adalah pemain futsal U18 dari timnas Jepang. Karena Haru dan Sasaki merupakan murid baru di sekolah yang sama dengan Tsukioka, Tsukioka lantas mengajak Haru dan Sasaki untuk bergabung dengan tim futsal sekolahnya. Kebersamaan Sasaki dan Haru pun berlanjut, dengan mereka berdua mendapatkan kelas yang sama. Dan hari itu juga, mereka langsung mendaftarkan diri untuk masuk ke tim futsal sekolah. Di sana, rupanya sudah ada Tsukioka dan Tsubaki, dan mereka pun langsung memperkenalkan dirinya masing-masing. Tidak hanya mereka berempat saja, tiba-tiba datang lagi satu orang yang juga ingin bergabung dengan klub futsal yang bernama Ryu. Di saat Ryu sedang bersemangat karena bertemu dengan pemain futsal idolanya, yaitu Tsukioka, Haru langsung memotong pembicaraan Ryu dengan menanyakan Tsukioka yang tidak ia kenali, yang sontak membuat Ryu kaget mendengarnya. Karena baru mengetahui bahwa Tsukioka adalah pemain futsal U18 timnas Jepang, Haru langsung menanyakan tentang Tennoji dan menyatakan bahwa ia terinspirasi dan ingin menjadi seperti Tennoji. Di saat sedang asik berbicara, tiba-tiba ada yang datang dan membuat keributan di sekolah. Ternyata, itu adalah ulah kedua preman tadi yang tidak terima karena kalah dalam permainan futsal tadi. Di saat yang sama, datanglah Taiga dan langsung menyenggol bos preman. Karena merasa direndahkan, preman itu langsung menyerang Taiga dengan menendangnya. Tapi, tendangan itu sangat mudah ditangkis oleh Taiga yang membuat preman itu ketakutan. Tiba-tiba, datanglah Tsukioka dan yang lainnya menghampiri preman tersebut. Preman itu berkata bahwa mereka harus segera membayar hutangnya, yaitu dengan melakukan pertandingan futsal. Dan tanpa berpikir panjang, Tsukioka langsung menerima tantangan dari preman tersebut. Setelah kejadian itu, mereka kembali berkumpul di lapangan untuk melakukan pertandingan yang telah disepakati itu.
Meskipun pertandingannya baru saja dimulai, Sasaki langsung memperlihatkan kehebatannya bermain futsal dengan mencetak gol. Ryu yang juga tidak mau kalah, langsung menunjukkan skill olah bolanya. Karena sudah tertinggal 1 gol, para preman itu mulai bermain kasar dan melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran itu. Dan pelanggaran itu pun dianggap sah oleh preman-preman tersebut. Sehingga pertandingannya menjadi 3-3. Memasuki akhir pertandingan, di saat yang lainnya mengalami kebuntuan, tiba-tiba Haru bisa mengeluarkan teknik terbaiknya saat itu dengan mencetak gol di menit-menit akhir. Sehingga pertandingan itu berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan Haru dan kawan-kawan. Karena tidak mau kalah, salah seorang preman menuduh Haru melakukan pelanggaran. Untungnya, saat itu ada siswa dari sekolah Adalbert yang juga merupakan pemain futsal U18 Jepang yang tidak sengaja melihat gol yang dicetak oleh Haru. Dan ia pun mengatakan kalau gol itu adalah gol yang sempurna. Semua orang pun dibuat terkejut karena Haru yang tiba-tiba saja bisa mencetak gol yang begitu spektakuler. Para preman yang melihat Kasiragi dan kawan-kawan langsung kabur setelah mengetahui bahwa Kasiragi merupakan murid dari sekolah Adalbert yang merupakan sekolah elit dari para konglomerat. Melihat papan skor yang tidak begitu didominasi oleh SMA Koyo, Kasiragi sontak menantang Sukiyuka dalam pertandingan Fresh Cup yang akan segera diselenggarakan. Setelah pertandingan, semuanya kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, mereka kembali ke sekolah dan berlatih. Terlihat bahwa Haru yang merasa sangat bersemangat untuk berlatih. Setelah itu, Sasaki pun datang dan berlatih bersama Haru. Meskipun Haru selalu berbicara banyak kepada Sasaki, tetapi Sasaki sama sekali tidak mempedulikan Haru karena menganggap Haru sebagai seorang pemula. Tidak berselang lama, akhirnya semua anggota klub berkumpul dan berlatih bersama-sama. Di sela-sela latihan, datanglah murid lainnya yang juga ingin bergabung dengan klub futsal. Tetapi saat itu juga Sukiyuka langsung menolaknya. Alasan Sukiyuka menolaknya ialah karena mereka hanya akan bergabung ketika Sukiyuka kembali. Selama tidak ada Sukiyuka, mereka keluar seenaknya, sehingga hal itu yang membuat Sukiyuka tidak ingin menerima mereka kembali ke dalam klub futsal. Hari-hari terus berlalu dan mereka selalu berlatih setiap harinya. Karena melihat permainan Sasaki yang tidak pernah mengoper bola pada rekannya, membuat yang lain frustasi dalam berlatih. Hal itu sontak membuat Haru bingung dan bertanya kepada Sasaki, mengapa tidak mau mengoper bolanya kepadanya. Jawaban Sasaki membuat Haru terkejut, karena Sasaki tidak menganggap Haru sebagai rekannya, karena Haru tidak mampu mengejar bolanya. Mendengar itu, Haru langsung membalas perkataan Sasaki dengan mengatakan, kalau begitu, aku akan merebut bolanya darimu yang akan membuat kau mengakuiku. Tidak disangka, perkataan Haru tersebut selalu teringat oleh Sasaki sepanjang hari. Keesokan harinya, mereka kembali berlatih seperti biasa. Sukiyuka yang berperan sebagai kapten tim akan mengatur posisi para pemain untuk mengisi posisi terbaik mereka. Dan mengejutkan, ialah posisi pivot yang sebelumnya diisi oleh Sasaki diberikan kepada Haru. Dan Sasaki sendiri diberi tugas sebagai pengatur serangan. Hal ini tentu membuatnya bingung karena Sasaki terbiasa bermain sendiri dan tidak suka mengoper bola pada rekannya. Tetapi, karena Sukiyuka percaya bahwa Sasaki dapat melakukannya, akhirnya Sasaki mau menerima posisi itu. Tiba-tiba, manajer datang dengan tergesa-gesa untuk menyampaikan lawan SMA Koyo di turnamen Fresh Cup. Tapi, yang membuat mereka cukup terkejut ialah karena mereka harus bertanding melawan SMA Adalbert di pertandingan pertama mereka. Adalbert adalah tim yang kuat, yang diisi oleh para pemain hebat.
Salah satunya ialah rekan setim Sukioka di timnas Jepang, yaitu Kashiragi. Meskipun demikian, hal itu tidak mematahkan semangat mereka dan membuat para pemain untuk segera bertanding melawan tim yang kuat. 天王寺を頂点とした黄金のトライアングルって呼ばれてたんだぜ。へえ、すげえ。アドルベルトは強豪校だ。まさか初戦で当たるとは遠い。なんだ、ラッキーじゃん。